Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada sahibul bait sekeluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada guru kita bersama Ustaz Fauzan Akmal, yang sama-sama kita cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati pada para jamaah Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa, Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa beristiqomah di jalan Allah, beristiqomah di jalan kebaikan, beristiqomah melakukan kebaikan, beristiqomah mengucapkan kebaikan. Karena hal-hal yang baik ini tidak selamanya kita miliki. Terkadang kita lupa, terkadang kita mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Taufik dan hidayah bisa datang, bisa hilang. Paginya ingat, siangnya lupa lagi, sorenya ingat lagi. Itulah taufik dan hidayah. Makanya malam hari ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah tetapkan taufik dan hidayah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak panjang kalam, saya akan meneruskan pelajaran masih dalam tentang fikih dari kitab fikih, yaitu Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu bi ulumihi darain fid dini wa dunya wal akhirah. Faslun utawi pasal sawiji yakhruju metu minal farji saking farji. Opo salah satu dimain telu piro-piro getih. Damul haid sawiji getih haid, wal nifas dan getih nifas, wal istihadatu lan getih istihadah. Yakhruju minal farji. Ini tentang perempuan. Kenapa laki-laki harus bisa mendengarkan? Kenapa laki-laki harus bisa tahu? Karena laki-laki adalah pemimpin dunia akhirat. Kalau seorang istri sedang dalam keadaan haid, kemudian suaminya tidak tahu menahu, bahkan tidak mau tahu, maka suaminya yang duluan masuk neraka. Ini harus diketahui. Kenapa sih harus laki-laki? Karena laki-laki itu pemimpin dunia akhirat, bukan hanya untuk nafkahin doang, tapi ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita perhatikan. Di antaranya pelajaran fikih ini menerangkan tentang ada yang namanya keluar darah dari kemaluan seorang perempuan. Salah satu dimain, ada 3 perkara, ada 3 darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Mohon maaf, ini bukannya jorok atau bukannya porno, bukan. Ini adalah pelajaran yang harus kita hadapi, yang harus kita ketahui. Karena apa? Banyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala tentang ubudiyahnya, tentang
ibadahnya, di antaranya memperhatikan seorang istri yang dalam keadaan haid. Yang pertama damul haid, yaitu yang pertama adalah darah haid. Yang kedua wan nifas, yaitu darah nifas. Dan yang ketiga wal istihadah, adalah darah istihadah. Ketiga darah ini yang keluar daripada kemaluan perempuan. Tiga perkara ini kita harus tahu: darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Apa sih darah haid itu? Fal haidu huwa al khariju min farjil mar'ah ala sabili sihhati min ghairi sababin. Yang dinamakan haid itu al khariju min farjil mar'ah, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan, ala sabili sihhati, dalam keadaan sehat, tidak sakit, dalam keadaan sehat, min ghairi sababin, dan tidak ada sebab apa-apa, dalam keadaan sehat. Itu yang dinamakan haid, darah haid. Ya, nanti kita punya anak, punya istri, punya anak perempuan, kita perhatikan ya. Kalau anak kita misalkan dalam keadaan umur 9 tahun, tiba-tiba keluar darah daripada kemaluannya, kita jangan kaget. Karena apa? Berarti anak kita sudah menjadikan satu hukum taklif daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kedewasaan. Di antaranya harus menjalankan perintah Allah. Ya. Yang namanya haid itu huwal khariju min farjil mar'ah ala sabili sihhati min ghairi sababin. Yang namanya haid itu adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan dalam keadaan sehat, min ghairi sababin, dan tidak ada sebab apa-apa. Itu dinamakan darah haid. Ini perempuan juga harus tahu. Jangan cuma lagi halangan, tapi tidak pernah mempelajari. Ya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah darah nifas. Wa nifasu al-wiladatu walaunuhu huwa al-khariju akibal wiladah. Apa yang dinamakan darah nifas? Darah nifas itu adalah darah yang mengiringi kepada bayi yang dilahirkan. Itu namanya darah nifas. Ya. Yang ketiga, wal istihadatu, adalah darah istihadah. Apa sih darah istihadah? Huwal khariju fi ghairi ayyamin al-haidu wan nifas. Yang namanya darah istihadah itu keluarnya secara tiba-tiba atau bisa melebihi daripada haid dan nifas. Misalkan haid, sebanyak-banyaknya haid itu adalah 15 berapa? Akhwat ada yang tahu? Berapa? 15 hari. Jangan malu-malu ya. 15 hari. 15 hari nih atau 2 minggu.
Kalau misalkan lewat daripada 15 hari atau yang ke-16 harinya, maka itu dinamakan darahnya darah istihadah. Darahnya darah penyakit, maka diwajibkan untuk menjalankan sholat. Mentang-mentang saya mah lagi haid, ini udah 3 minggu, hayu ya, lagi haid masih keluar darah. Ini harus diperhatikan, dan suami pun harus tahu. Jangan cuma ditanyainnya malam doang, lagi halangan enggak, tuh. Jangan. Kita ini harus perhatikan. Sebagai seorang suami, nanti kalian ini akan menjadi seorang suami. Jangan diperhatikan ketika mau tidur doang, ya. Jangan ditanya ketika mau tidur doang, tapi setiap harinya istri dalam keadaan haid harus kita perhatikan. Ini tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Paham? Insya Allah, ya. Darah istihadah itu adalah yang namanya di darah penyakit. Kalau lebih daripada 2 minggu, atau misalkan lebih daripada 15 hari, 16 atau ke-17 harinya, maka wajib melaksanakan salat. Wa aqallul haid yaumun wa lailatun wa aksaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Sedikit-sedikitnya haid yaumun wa lailatun, sehari semalam paling sedikitnya haid. Wa aksaruhu, dan banyak-banyaknya haid, paling lama-lamanya haid, yaitu 15 hari. Wa ghalibuhu 6 au 7, biasa-biasanya haid 6 atau 7 hari. Ini harus diperhatikan. Pak Ustadz, ini saya sudah 7 hari, ternyata tidak keluar lagi darah, maka wajib sholat. Yang 9 harinya keluar lagi darah, maka ya kita tunggu sampai 15 harinya. Seperti itu. Kalau 9 hari, ada yang biasanya 8-9 harinya tidak keluar haid, ternyata yang 10 harinya keluar lagi. Kita tunggu sampai 15 hari. Kalau ke 16 harinya, maka wajib sholat, ya. Wa ghalibuhu wa aqal nifas, sedikit-sedikitnya nifas, lahzatun, yaitu satu tetes. Ya, ini pernah terjadi pada putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Siti Fatimatul Zahra. Kenapa disebut mendapatkan julukan Siti Fatimatul Zahra? Zahra itu adalah suci daripada nifas. Beliau melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu tidak mengeluarkan darah, cuma satu tetes. Akhirnya langsung melaksanakan sholat. Makanya beliau dijuluki atau disebut mendapatkan julukan Siti Fatimatul Zahra, ya, putri yang mendapatkan kesucian daripada nifas, ya. Wa aksaruhu situna yauman, biasa-biasanya banyak-banyaknya haid nifas, sebanyak-banyaknya nifas, lama-lamanya nifas berapa? Situna yauman, berapa? 60 hari, 2 bulan. Paling banyak-banyaknya nifas lewat daripada 61 atau 62, wajib melaksanakan sholat, ya. Seperti itu. Wa ghalibuhu 40 yauman, biasa-biasanya
Nifas itu 40 hari itu, Masya Allah, luar biasa. Alim ulama menyusut kitab ini, menyusut pelajaran ilmi, menyusut ilmu ini dengan luar biasa. Kita itu tinggal enak mempelajarinya, tinggal enak mendengarkannya, tinggal enak mengamalkannya, ya. Tapi sangat sulit sekali. Karena apa? Kita lebih mementingkan nafsu dibandingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang, ya, banyakkan pegang Quran apa banyakkan pegang handphone? Handphone, ya. Masya Allah, luar biasa, ya. Banyakkan berzikir apa banyakkan main game? Main game. Ini luar biasa. Handphone ini lebih berbahaya daripada senjata tajam. Makanya kadang-kadang semua, ayo kita jangan sampai lengah. Kita ini hidup di akhir zaman. Di akhir zaman semua serba muncul, serba dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit sekali orang yang menuntut ilmu, banyak sekali orang yang meninggalkan. Para alim ulama yang menjauhi, sedikit sekali orang yang dekat dengan para ahli-ahli fikih. Apalagi luar biasa daripada hadis Rasulullah SAW, barang siapa orang menjauhi alim ulama dan para ahli fikih, maka kaum tersebut akan diberikan 3 perkara. Yang pertama, akan diangkatkan keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sehari mendapatkan 1 juta, walaupun sehari mendapatkan 100 juta, akan selalu kurang dan selalu kurang. Karena apa? Diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan diberikan sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Sekarang sudah terlihat enggak sama kita? Sudah muncul. Terakhir, barang siapa orang menjauhi para alim ulama dan ahli fikih, orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan bighairi iman, tidak akan membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Ayo rekan-rekan semua, mempeng taufik dan hidayah Allah berikan kepada kita, jangan sampai lepas. Kita boleh berusaha, kita boleh bergaul, kita boleh bekerja, bahkan kita boleh bebas kemana aja, tapi ingat, Allah selalu ada di samping kita. Allah selalu menantikan taubat kita. Allah selalu menantikan berzikir lisan kita. Jangan sampai kita terlena dengan keindahan zaman, ya. Ayo sama-sama kita saling mengingatkan. Seandainya saya banyak salahnya, ingatkan. Tolong diingatkan. Saya lebih senang rekan-rekan mengingatkan saya dibandingkan rekan-rekan memuji saya. Suatu keburukan seandainya rekan-rekan memuji saya. Saya lebih senang dikritik, saya lebih senang dikomplain dibandingkan dipuji. Karena saya yakin seandainya kalian komplain atau menegur saya yakin kalian lebih sayang dari saya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan, ya, para jamaah, rekan-rekan pemuda, ayo kita masih ada kesempatan, belum akhir. Kita masih ada kesempatan untuk menjadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah sehat wal afiyah, berkah rezeki, berkah umur, berkah taufik dan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Paslun, insyaallah
kita akan lanjutkan nanti paslon asbabut tayamum, tentang tayamum. Ya, insya Allah kita akan belajar nanti tentang tayamum. Dikhawatirkan nanti ya di akhir zaman tidak ada air, gimana cara sholat ngambil wudhunya tanpa air, maka namanya tayamum. Insya Allah nanti akan kita pelajari bersama-sama. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan benar datangnya dari Allah, dan seandainya pun banyak salahnya itu murni daripada kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.